ada Dwarf. Dwarf ini bisa dibilang kayak mewakili untuk lo yang zodiaknya Aries. Lo antara apa yang di luar diri lo dan apa yang dalam diri lo itu harus daan material, sesuatu yang konkret yang pasti. Nah, jadi kayak di sini kayak mau melihat kayak ini ada Hermit. Hermit ini kayak kalau gua di kartu ini kayak mewakili. Ada orang yang mungkin yang tipikal kayak introvert atau extrovert. Nah, lu mesti tahu gimana cara komunikasi dengan orang introvert atau misalkan komunikasi dengan orang extrovert. Halo guys, balik lagi nih untuk di bacaan di bulan 2021. Jadi gue lihat ya di video sebelumnya kan gue ngomong terdepan, maksudnya tuh di tahun ini maksudnya ya. Jadi sorry gue ralat ya. Nah, gue lanjutin lagi ya. Jadi kan di video sebelumnya gue udah ngebahas untuk zodiak Aries, Taurus, Gemini. Nah sekarang gue akan di video ini gue akan bahas melihat untuk zodiak Cancer, Leo, sama Virgo. Nah, penasaran? Oke, bentar ya. Yang pertama, gue akan buka kartu dulu buat yang lo yang zodiak Cancer ya. Ada kartu The Moon. Nah, kalau gue mengidentikan Cancer ini dengan apa ya? Terkait dengan family life, terkait dengan rumah, terkait dengan personal life. Jadi lebih ke gimana kehidupan keluarga lu. Keluarga lu ini bukan berarti lu yang maksudnya lu yang belum married pun itu juga terkait dengan keluarga lu. Bisa bokap nyokap atau mungkin adik atau kakak lu. Nah itu juga bisa kaitan dengan keluarga emang lu yang udah punya pasangan, yang udah punya istri atau suami atau anak. Nah gue melihat kartu The Moon ini kayak sebenarnya untuk kayak terkait bagaimana lu apa ya lu mencintai, lu menyayangin keluarga lu. Itu kayak sebenarnya dari dalam diri lo tuh kayak udah tahu mesti ngapain gitu. Dalam diri lo tuh udah punya intuisi, udah punya feeling yang terkait gimana sih kayak how to love your family. Cuman kayak gue melihatnya kalau kartu ini kayak itu kayak belum belum kelihatan lebih jelas gitu loh. Jadi kayak makanya nih gambarnya kan kayak si serigala dia mengeluarkan semacam asap kali ya. Jadi asap ini menyebarkan kayak munculnya feeling-feeling atau intuisi dalam diri lo terkait gimana lo menyayangi keluarga lo itu baru udah ada. Kenapa ada bulan? Bulan ini kan gue mengibarkan nih, bulan itu kayak dari jauh dia kelihatannya bagus banget, cantik banget. Tapi kalau lo lihat lebih dekat, waduh banyak lupengnya, banyak sesuatu yang tidak terlihat kalau misalkan lo melihat dari jauh gitu. Jadi kayak gue mengibaratkan si The Moon ini gue kaitin dengan gimana how to love your family. Bisa dibilang kayak gimana kayak yang tadi gue bilang kayak lu sebenarnya udah tahu gimana cara menyayangi mereka, tapi kayak itu belum kelihatan jelas gitu. Lu belum mengekspresikan lebih jelas, jadi mereka mereka kayak mikirnya kayak lu sebenarnya sayang nggak sih, lu sebenarnya perhatian nggak sih. Nah untuk bisa untuk bisa cetok atau gue bisa bilang kayak untuk bisa lebih jelas kayak lu mesti nunjukin benar-benar dengan jelas ke mereka gitu. Jadi yang namanya intuisi itu kan harus lo buktikan gitu loh. Ketika lo punya insight, lo punya feeling kayaknya gue mesti gini, nah itu lo langsung eksekusi. Gak usah pikir gimana caranya gitu loh. Kayak sebenarnya diri lo tuh udah tahu pasti ngapain gitu loh. Dan ini kayak makanya gue bilang sih kalau gue lihat lagi si serigala ini melambangkan kayak intuisi. Jadi dia tuh kayak kalau gue memberatkan serigala ini kayak dia tuh kayak dia bisa berjalan tapi kayak dia tuh udah tahu arahnya mau kemana gitu tanpa mikir gue mesti lewat mana ya, gue mesti ambil jalan mana. Si serigala ini udah tahu, jadi kayak bisa dibaratkan ke lo yang zodiak Cancer kayak udah lo nggak usah pikirin, ikutin apa kata hati lo, ikutin apa kata intuisi lo, biarkan intuisi lo atau feeling lo yang mengarahkan gimana caranya lo memperlihatkan atau menunjukin rasa sayang lo ke keluarga. Nah, untuk Cancer, gue anggap selesai. Berikutnya, untuk zodiak Leo, ini ada kartu The Sun.
Nah ini masih terkait cinta, ini buat lo yang sudah lo cinta, tapi dalam sisi kreatif. Karena Leo itu bisa dibilang mereka itu orang kreatif. Kenapa kreatif? Karena mereka tuh selalu punya fresh idea, selalu punya ide-ide bagus yang kadang tuh ide itu bisa muncul tiba-tiba dan mereka kayak mau langsung eksekusi kayak, dan mereka kayak udahlah jalanin dulu aja gitu. Jadi mereka nggak pernah bikin panjang dengan ide mereka. Ketika mereka punya ide-ide bagus, ide-ide yang menurut mereka cemerlang, itu mereka bisa langsung eksekusi. Nah ini cocok nih, ini related banget dengan lo yang zodiak Leo. Nah desain ini kayak bisa dibilang kayak ngasih message untuk di tahun ini, untuk lo yang zodiak Leo, bahwa ketika lo punya keinginan, ketika lo punya harapan, itu tuh bisa dibilang kayak harus let it go, nggak bisa buru-buru, harus tenang. Lo boleh semangat, lo boleh sangat berambisi, lo boleh sangat sangat termotivasi banget, tapi ketika lo mau eksekusi, ketika lo jalanin prosesnya, itu tetap pelan tapi pasti. Jadi nggak gerasa gerusuk, lo juga nggak buru-buru, biar hasilnya juga sesuai dengan apa yang lo harapkan. Gitu. Makanya ini kenapa ada bunga matahari, ada matahari. Matahari ini kan, dan bunga matahari melambangkan harapan. Jadi kayak bisa dibilang di tahun ini lo punya harapan yang gede banget. Dan kenapa ada bunga matahari juga, ini juga kayak ada harapan-harapan yang mungkin sifatnya kayak kecil lah ya, nggak segede harapan ini. Jadi kayak ketika lo punya big dream, lo juga punya kayak serpian kecil yang bisa dibilang kayak mimpi lo. Dan di sini lo bener-bener kayak udah semangat banget untuk lo bisa dapetin, untuk lo bisa gapai apa yang jadi mimpi lo, apa yang jadi harapan lo. Cuman yang penting adalah ketika lo mau, oke, lo boleh start memulai dengan lo sangat termotivasi banget, sangat antusias banget. Tapi ketika ngejalanin, kalem aja, tenang aja, pelan tapi pasti. Yang penting dapat hasilnya. Kira-kira gitu. Selesai buat Leo, gue akan lanjutin ke lo yang zodiak Virgo. Virgo ada Eight of Wheels. Ini bisa dibilang kartunya sangat mewakili banget lo yang zodiak Virgo. Karena Virgo itu kalau buat gue dia elemennya tanah. Tanah itu menyukai sesuatu yang sifatnya pasti, real. Dan kalau gue lihat dari kartu ini adalah bahwa segala sesuatu itu berproses, dan lo untuk proses ini lo benar-benar harus tekun banget, lo harus teliti banget ngerjainnya. Jadi apapun tuh terkait dengan project, terkait dengan pekerjaan lo, terkait dengan lo lagi membangun karir, untuk prosesnya lo benar-benar ngerjainnya harus pelan-pelan banget, harus tekun banget, harus sabar banget. Karena di sini dibutuhkan kesabaran. Dari sini lo lihat ada seorang craftsmanship, dia seorang pengrajin kayu, dan dia benar-benar memahat kayunya dengan sangat teliti banget, dengan sangat hati banget. Jadi di sini dibutuhin banget ketelitian, kesabaran, dan konsistensi ketika lo menjalani prosesnya. Biar hasilnya juga pas. Karena kenapa? Karena Virgo itu bisa dibilang orangnya sangat well planned, sangat perfeksionis. Iya, itu udah awal banget yang bagus gitu. Jadi ketika lo mau sangat well planned, ketika lo juga sangat perfect banget gitu. Jadi kayak lo benar-benar merhatiin banget setiap detail-detail terhadap apa yang lo kerjakan. Bahkan saking detail lo benar-benar bisa sangat teliti banget, bahkan kayak saking perfectnya adalah lo nggak bisa tuh melihat kayak hal yang ada mencong itu, lo nggak bisa. Oh ini nggak benar, lo harus ngurusin lagi gitu. Jadi kayak lo bisa melihat semikro itu, lo bisa melihat sekecil itu gitu. Jadi kayak ketika ada kesalahan kecil pun lo bisa minimalis. Jadi kayak ketika lo bisa minimalis itu, jadi juga nggak akan muncul kesalahan besar gitu. Karena kayak hal besar itu nggak akan terjadi kalau hal kecil lo bisa beresin. Jadi kata kuncinya adalah kesabaran, konsistensi, dan ketelitian. Ini modal penting banget buat lo yang zodiak Virgo di tahun ini. Oke? Nah, untuk di video ini gue cukup 3 kartu dulu. Nah, untuk di bacaan kartu berikutnya gue akan lanjutkan di video berikutnya. Nah, kalau lo suka dengan video begini, lo bisa like, subscribe, atau mungkin lo mau ngasih komentar di video ini, silakan lo bisa tulis apapun itu ya, yang jadi pendapat lo di komentar, atau mungkin lo pengen request gitu, lo pengen mau dibaca tentang apa,
gue akan usahakan untuk gue akan usahakan untuk tampung dan akan gue pertimbangkan kira-kira ini oke nggak ya gitu loh. Oke, gue akan lanjutin di video berikutnya.